Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar dan hadirin yang kami hormati, alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segenap nikmat dan karunia-Nya yang selalu dilimpah ruahkan kepada kita sekalian. Hadirin dan pendengar sekalian, semua kegiatan manusia, semua kegiatan kita perlu kita evaluasi, perlu kita nilai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, apa yang telah dilakukannya, apa yang telah dilaksanakannya. Kemudian yang dilaksanakan itu tentunya untuk hari esok. Hari esok itu adalah hari kiamat, hari akhir. Namun bisa saja kita mengambil suatu pelajaran di dalam kaitan ini adalah hari akhir kita itu hari tua kita. Hari di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lebih-lebih kalau kita tidak berkeluarga, itu harus kita perhatikan. Jadi kita melakukan sesuatu itu bukan hanya melihat persoalan hari ini saja. Seperti halnya anak-anak yang bersekolah, menjadi murid, menjadi mahasiswa. Itu bukan hanya sekedar pamer. Tetapi dia harus memperhatikan ilmu yang saya dapat hari ini untuk apa. Dan akan dilakukan sebagai apa. Nah, ini semuanya harus diperhitungkan. Walaupun barangkali di tempat kita, di negeri kita, kadang-kadang pekerjaan kita itu memang tidak sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Tapi justru di satu sisi, karena nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu bisa berhasil walaupun yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan pelajaran yang kita dapat. Nah, hadirin, oleh sebab itulah maka kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Karena takwa ini sangat besar pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Terutama di saat kita masih berada di dunia ini. Dan nanti barangkali pada suatu saat kita akan menerangkan seperti apa ciri-cirinya orang yang bertakwa itu. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 itu Tuhan katakan bahwa Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Jadi firman Allah yang tadi kita mulai dari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana cara kita mengevaluasi, bagaimana cara kita memperbaiki, bagaimana caranya kita melatih apa yang sudah kita laksanakan ini. Sebab muhasabah itu dalam melaksanakan amal ibadah itu terbagi 3. Satu, muhasabah terhadap amal yang wajib kita tunaikan. Misalnya apa? Apakah kita mampu mempertahankan keikhlasan kita di dalam melaksanakan perbuatan itu? Apakah kita telah mengerjakannya sesuai dengan sunnah? Seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apakah kita telah melakukan kelalaian di dalamnya? Sebab kadang-kadang apa yang kita lakukan itu ada hal-hal yang terlupakan, terlewatkan. Sehingga mungkin saja manfaatnya kurang. Misalnya sholat. Apa yang terlupakan, apa yang tidak dilaksanakan. Khusyuk misalnya. Sholatnya tidak khusyuk. Katakanlah ada satu contoh di satu tempat, orang sholat tarawih 20 atau 23 rakaat itu hanya dalam waktu 5 menit. Lalu seakan-akan suatu perbuatan itu dikerjakan lahiriahnya hanya rutinitas. Seperti orang memasak nasi barangkali dimasak dengan cara yang sangat cepat sehingga nasinya itu tidak matang dengan sempurna. Dalam puasa misalnya. Kadang-kadang kita juga harus memperhatikan. Yang saya lakukan ini benar atau salah. Yang saya lakukan ini sunnat, wajib, atau makruh. Barangkali haram. Padahal kita melaksanakan puasa. Kenapa? Karena di dalam kita melaksanakan puasa itu kadang-kadang mencaci maki orang, menghina orang, kemudian berbuat sesuatu yang sifatnya maksiat, kemudian fasik. Itu dalam puasa. Di dalam haji, dalam pelaksanaannya bisa saja terjadi hal-hal yang tidak dibenarkan. Misalnya bertengkar di saat kita sedang memakai pakaian ihram. Lalu yang lainnya barangkali mengungkit-ungkit sedekah. Apa yang sudah diberikan kepada orang lain diceritakan. Lalu dengan sombongnya mengatakan, kalau bukan dari saya, dia tidak bisa seperti ini. Nah, itu tidak benar. Lalu menyakiti orang-orang yang berhak mendapat jis, zakat, infak, dan sedekah. Disakiti. Hartanya, duitnya diberikan kepada fakir miskin, tapi waktu memberikannya sambil marah-marah, tidak ikhlas. Atau menghardik, katakanlah, kalau mau enak jangan diam-diam aja, kerja. Padahal si fakir miskin itu sudah membanting tulang. Tapi memang karena rezekinya itu memang sedikit yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lah yang mampu lah, yang banyak punya rezeki inilah. Karena itu
merupakan nikmat dari Allah SWT, harus kita bagikan, kita berikan kepada orang yang kurang mampu. Sebab di dalam harta kita, di dalam duit kita, itu pada hakikatnya ada titipan orang ke tempat kita. Makanya orang kaya zakatnya lebih besar daripada orang miskin. Orang miskin juga berzakat. Tapi zakatnya itu hanya dikeluarkan kalau dia punya kelebihan makanan untuk dimakan hari itu saja. Sementara orang-orang kaya kadang-kadang makanan itu bahkan berlebihan. Yang tidak perlu dia beli makanan itu. Sehingga katakanlah kalau bulan Ramadan seseorang itu membeli bermacam-macam kue, bermacam-macam jajan, tapi akhirnya tidak dimakan karena nafsunya. Kemudian hadirin pendengar sekalian yang berbahagia, muhasabah terhadap amal. Kita mau evaluasi amal kita itu apakah yang harus ditinggalkan. Ada amal yang harus dijauhi, yaitu perbuatan maksiat. Amal itu adalah perbuatan. Korupsi misalnya. Dan dosa-dosa lainnya. Itu yang harus kita evaluasi dari harta yang kita dapat. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, muhasabah terhadap urusan biasa yang diperbolehkan untuk dilakukan. Kita harus menanyakan, mengapa kita harus melakukan perbuatan itu? Kenapa kita harus melakukan amal tersebut? Apakah perbuatan itu ada kewajiban agama yang terabaikan di dalamnya? Atau tidak sama sekali? Sebab Rasulullah SAW pernah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda bagusnya Islam adalah ia dapat meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadirin yang saya hormati, banyak hal-hal yang penting di dalam kita mengevaluasi amal ibadah kita. Apakah amal itu wajib? Apakah amal itu sunat? Barangkali pekerjaan kita itu mubah, atau barangkali pekerjaan kita itu makruh, apalagi haram. Ini yang harus kita nilai supaya kita bisa berbuat yang lebih baik untuk pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.